Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Apa kabar adik-adik semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Baik, kali ini adalah pertemuan yang kedua dalam pembelajaran matematika wajib kelas 10. Masih membahas tentang relasi dan fungsi. Ya. Sebelum kita mulai, pastikan kalian semua sudah menyiapkan catatannya ya. Dan sebagaimana yang sering saya sampaikan, kalian diwajibkan untuk mencatat ya. Rumus-rumus penting yang keluar nanti dalam pembahasan silahkan dicatat ya. Lebih lengkap, lebih baik, dan suatu saat nanti akan saya tagih catatannya. Baik. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang apa itu relasi dan bagaimana cara penyajian relasi dan apa saja contoh-contoh relasi ya, kita sudah bahas semuanya itu. Dan kali ini kita akan membahas tentang fungsi. Apa definisi fungsi itu, kemudian hubungannya dengan relasi, dan juga apa saja unsur-unsur dalam fungsi kita akan bahas hari ini. Baik. Fungsi nama lainnya pemetaan. Ya, pemetaan sama dengan fungsi. Apa itu fungsi? Nah, perhatikan definisinya. Fungsi dari A ke B, definisinya adalah relasi khusus yang memetakan setiap anggota himpunan A ke tepat satu anggota himpunan B. Ya. Jadi fungsi itu apa? Fungsi itu adalah relasi. Nah, tapi relasi dengan syarat, ya. Relasi tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya setiap anggota di himpunan A itu punya pasangan atau dipetakan ke tepat satu anggota himpunan B. Perhatikan yang saya cetak warna merah itu. Jadi kata kuncinya di situ. Di kata setiap anggota himpunan A ya, dan tepat satu, gitu ya. Nah, kalau kemarin kita belajar tentang relasi, ya relasi, maka misalkan ada relasi dari himpunan A ke himpunan B, maka bebas saja di situ. Himpunan A-nya mau misalkan ada 5 elemennya, mau 5-5-nya punya pasangan, boleh saja. Mau hanya sebagian saja yang punya pasangan, tidak mengapa ya. Itu relasi. Tapi kalau fungsi, ini relasinya relasi khusus ya. Syaratnya dua. Jadi kata kuncinya ada dua ya. Jadi ciri-ciri relasi, kalau kita agar memudahkan mengingat, maka ciri-cirinya ini ya. Dia tidak jomblo dan tidak selingkuh gitu ya. Apa itu tidak jomblo, tidak selingkuh? Ya. Jadi domainnya atau domain, kita belum bahas domainnya. Himpunan A-nya ini kan fungsinya dari A ke B. Jadi himpunan A-nya itu semuanya punya pasangan, ya, semuanya punya pasangan. Dan tidak hanya itu, pasangannya tidak boleh lebih dari satu, gitu ya. Jadi tepat satu, gitu ya. Jadi itulah istilah tidak jomblo, itu berarti tidak ada yang tidak punya pasangan, semuanya punya pasangan. Dan istilah tidak selingkuh itu berarti apa? Pasangannya cuma satu ya, dia setia dengan pasangannya itu ya. Ya, itu gampangannya seperti itulah ya. Coba kita lihat contohnya. Manakah yang merupakan fungsi? Nah, misalkan gini ya. Nah, ini kita sajikan beberapa relasi. Nah, manakah di antara relasi-relasi ini yang merupakan fungsi? Nah, maka caranya cukup mudah. Kita lihat saja himpunan A-nya ya. Karena fungsi itu ciri-cirinya cuma melihat di himpunan A-nya saja, himpunan yang depan ya. Himpunan yang depan ini syaratnya apa? Syaratnya semuanya punya pasangan dan pasangannya cuma satu. Gitu ya. Semuanya punya pasangan dan pasangannya tepat satu, tidak boleh dua, tidak boleh tiga ya. Maka yang relasi yang pertama ini fungsi bukan ini? Ya, fungsi ya, jelas ya. Jadi kita cukup lihat yang A saja nih, yang B-nya nggak perlu dilihat lah ya. Yang A-nya saja ini kan ada tiga nih. Nah, tiga-tiganya punya pasangan dan pasangannya cuma satu, berarti dia adalah fungsi. Coba yang kedua ini. Kita lihat A-nya, dia tiga-tiganya punya pasangan, pasangannya cuma satu, berarti dia termasuk fungsi. Ya, fungsi ya. Tapi B-nya di sini ada yang nggak punya pasangan, ya kita nggak peduli tentang B ini, ya. Karena syarat fungsi hanya melihat yang A-nya saja.
Kita tidak melihat yang B apakah dia ada yang jomblo, ada yang selingkuh, nggak peduli. Yang penting kita lihat yang himpunan A-nya saja. Oke. Nah, berarti yang ini fungsi bukan? Bukan ya. Kenapa bukan? Karena ada salah satu di antara himpunan yang A dia punya lebih dari satu pasangan. Yang tengah ini ya, dia pasangannya dua. Dia apa namanya? Selingkuh dia. Nah, berarti dia bukan fungsi. Kalau yang ini bukan juga karena ada satu himpunan di A yang satu elemen di himpunan A yang dia tidak punya pasangan, dia jomblo ya, kasihan ya. Kemudian yang ini fungsi bukan? Fungsi ya. Ini kan empat-empatnya punya pasangan. Walaupun pasangannya di sini semuanya sama, ini ya ke sini, ini ke sini, ke sini ya, nggak peduli. Yang penting semua yang di A ini punya pasangan dan pasangannya cuma satu, maka dia fungsi. Yang ini fungsi bukan? Terakhir, bukan ya, karena yang ini dia selingkuh, ada dua pasangannya. Gitu ya. Itu fungsi lah, sederhananya seperti itu. Nah, masih tentang fungsi, kemarin ya ini mengulas lagi yang kemarin, penyajian relasi itu kan ada tiga tuh ya. Apa saja? Bisa dengan ini ya, bentuk seperti ini namanya dia apa namanya? Diagram panah ya. Kemudian selain itu bisa dengan apa? Dengan diagram kartesius dan yang ketiga dengan himpunan pasangan berurutan ya. Nah, kita masih sama soalnya. Manakah yang merupakan fungsi? Nah, hanya saja sekarang relasinya disajikan dalam himpunan pasangan berurutan. Nah, kira-kira mana yang merupakan fungsi? Kita analisa ya dari yang A dulu. Ini fungsi atau bukan? 1, A, 2, B, 3, C, 4, C. Ini fungsi bukan? Nah, 1, A artinya satunya ditarik garis ke A ya kalau dibuat diagram panah gitu kan ya. Nah, 2 tarik garis ke B, 3 tarik garis ke C, 4 tarik garis ke C lagi. Nah, artinya kalau menganalisa apakah ini fungsi atau bukan dari bentuk atau dari sajian yang berupa himpunan pasangan berurutan, maka cukup lihat elemen yang di depannya saja. Angka-angka ini ya, 1, 2, 3, 4. Kalau tidak ada yang sama, maka pasti dia fungsi. Ya, ini kan beda semua nih. Yang depan saja, yang belakang nggak peduli lah ya. Yang depan aja 1, angkanya ini 2, ini 3, ini 4 kan beda semua. Berarti dia fungsi. Gitu ya. Nah, yang B, lihat saja depannya 1, A berarti 1, 2, 2 lagi. Oh, berarti duanya double nih. Angka 2-nya dia selingkuh nih, berarti dia bukan fungsi. Gitu ya. Yang C 1, 2, 3, 4, 4. Nah, 4-nya double berarti dia bukan fungsi. Yang D A, B, C, D, E. Nah, beda semua ya. A, B, C, D, E beda semua berarti dia fungsi. Yang E, ini E ya. 3, 5, 7, 9, 11 beda semua ya. Lihat angka yang depannya saja di masing-masing kurung ini. 3, 5, 7, 9, 11 beda semua berarti dia fungsi. Gitu ya. Simple ya. Baik. Bagaimana kalau disajikan dalam diagram kartesius? Nah, manakah yang merupakan fungsi? Nah, kita analisa lagi. Nah, kalau diagram kartesius, maka sumbu X-nya ini yang horizontal ini menunjukkan himpunan A-nya. Himpunan A ya. Kalau yang vertikal ini berarti himpunan B-nya. Nah, maka kita tinggal lihat saja titik-titiknya ini kan misalkan ya, misalkan titik yang ini berarti kan kalau katakanlah ini dalam bidang kartesius ya, ini 1,2 gitu kan ya. 1,2. 1,2. Nanti di sini ada 2,3, ada 3,3 gitu ya. Nah, sehingga bentuknya sama dengan bentuk yang himpunan pasangan berurutan. Tinggal kita lihat saja ada nggak yang muncul dua kali di himpunan A-nya ini ya. Di sini hanya satu, di sini hanya satu, yang ini hanya satu, satu semua ya. Nah, berarti ini fungsi gitu. Adapun yang ini bukan fungsi. Kenapa? Karena di sini di apa namanya himpunan A yang ini, anggota yang ini dia punya pasangannya dua, satu dua ya. Jadi ini kalau misalkan ini 1, 2, 3 nih ada 3,4 3,3 ya di sini dan ada 3,5
Tiganya muncul dua kali tuh, 3,3 dan 3,5, berarti dia bukan fungsi, gitu ya. Nah, berarti yang ini fungsi, yang satunya bukan fungsi. Kayak lagi nih. Nah, manakah yang merupakan fungsi? Nah, kalau eh, bentuknya grafik seperti ini, maka cara sederhananya adalah untuk menentukan mana yang fungsi, mana yang bukan. Kalian coba tariklah garis vertikal, ya. Eh, apakah garis vertikalnya itu memotong kurvanya di lebih dari satu, titik. Nah, kalau memotong kurva di lebih dari satu titik berarti dia bukan fungsi, ya. Oke, kita coba analisa ya biar lebih jelas ya. Apakah ini fungsi? Nah, ini garis lurus ya, garis lurus. Nah, ini jelas fungsi, ya, karena setiap elemen di himpunan A-nya itu pasangannya beda-beda. Kalau ini dengan ini gini ya. Nah, kalau yang misalkan nih kalau dibuat angka 1 2, nah 2 dengan berapa lah di sini titiknya ya. Nah, jadi dia banyak sekali. Atau gampangannya gini, kalau kita buat tarik garis vertikal dimanapun garis vertikalnya itu selalu memotong kurvanya cuma di satu titik saja. Misalkan kita buat garis vertikal di sini, nah gini ya, seret gini ya, maka dia motongnya cuma di satu titik ini aja. Misalkan kita buat garis vertikal di sini, seret, nah maka motongnya cuma di satu titik saja. Nah maka dia pasti fungsi. Kemudian yang ini, apakah ini fungsi? Ya, sama caranya tadi. Kita coba saja tarik garis vertikal. Nah, ternyata dimanapun garis vertikal yang kita tarik itu memotong kurvanya cuma di satu titik, ya enggak? Misalkan kita tarik garis vertikal di sini, garis tegak ya. Nah, maka dia memotongnya kan cuma di titik di sini saja, titik potong dengan kurvanya. Maka dia pasti fungsi. Nah, coba yang ini. Nah, perhatikan beda dengan yang ini. Kalau kita tarik garis vertikal, misalkan garis vertikal di sini, kita tarik garis vertikal, kita buat garis vertikal, nah maka dia motong di sini. Nah, motong di sini. Kalau dilanjutkan lagi, nah motong lagi di sini. Jadi motongnya dua kali ya. Nah, motongnya dua kali. Nah, berarti dia bukan fungsi. Kenapa? Karena untuk titik sini, untuk himpunan A yang di sini, dia punya pasangannya di atas sini dan di bawah sini ada dua pasangannya. Dia dia selingkuh ya. Maka dia bukan fungsi. Gitu ya. Jadi sederhananya gitulah. Tarik garis vertikal saja. Kalau memotongnya lebih dari satu titik, titik potong ya, maka dia bukan fungsi. Ini fungsi bukan? Yang ini fungsi ya. Lingkaran itu fungsi bukan? Lingkaran jelas bukan ya. Karena kalau kita tarik garis lurus di sini, nah, maka dia memotong lingkaran di dua titik ya, di sini dan di sini lah gitu ya. Maka dia bukan. Nah, yang ini fungsi bukan? Nah, ini fungsi ya. Dimanapun tarik garis vertikalnya, selalu motongnya di satu titik. Kalau tarik garis ini ya motongnya di sini. Kalau tarik garis ini motongnya di sini gitu ya. Jadi ini fungsi. Nah, inilah apa namanya, cara menganalisa apakah ini fungsi atau bukan gitu ya. Nah, nanti ada nama-namanya. Misalkan yang garis lurus ini namanya fungsi linear gitu ya. Nah, kalau yang lengkung ini namanya apa? Fungsi kuadrat ya gitu ya. Yang ini apa? Fungsi pangkat 3. Ini apa? Fungsi rasional kayak gitulah ya. Oke, kemudian banyak pemetaan yang mungkin. Nah, ketika kita punya dua himpunan, misalkan ini ya contohnya. Tentukan banyaknya pemetaan yang mungkin terjadi dari himpunan A ke himpunan B. Himpunan A elemennya 1 2, himpunan B elemennya A B. Ya, ada dua juga elemennya. Nah, maka kalau kita mau buat fungsi atau pemetaan dari A ke B, maka ada berapa kemungkinan? Nah, maka kemungkinannya akan seperti ini. Ya, perhatikan ini himpunan A-nya, ini himpunan B-nya. 1 2, himpunan B-nya A B. Nah, maka bisa dibikin fungsi satu dihubungkan ke A, dua dengan B. Nah, ini fungsi ya. Bisa satunya ke B, duanya ke A. Ini juga fungsi. Ya. Bisa satu ke A, duanya juga ke A. Ini juga memenuhi fungsi. Ya kan? Syaratnya kan cuma domainnya apa namanya? Himpunan di sini itu semuanya punya pasangan dan pasangannya satu. Nah, atau kemungkinannya juga seperti ini. Satu ke B, dua juga ke B. Artinya ada berapa? Satu, dua, tiga, empat. Ada 4 kemungkinan. Sekarang coba soal lagi. Tentukan banyaknya pemetaan yang mungkin terjadi dari himpunan A ke himpunan B, di mana himpunan A-nya
isinya atau elemennya ada 3, himpunan B ada 2. Nah, maka kalau kita buat pemetaannya atau fungsinya, maka ada beberapa kemungkinan. Nah, ini total semua kemungkinannya. Ya, kalau himpunan A-nya 3 elemennya, himpunan B-nya 2. Ya, bisa 1 ke A, 2 ke B, 3 ke B. Ya, ini kan fungsi. Ya, ini juga fungsi. Ya, ini fungsi. Nah, gitu ya. Jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kemungkinan. Ya, dan sudah cuma 8 saja, tidak bisa lebih ya. Nah, dari sini maka kita bisa melihat polanya. Ya. Misalkan kalau ada soal lagi, tentukan berapa banyaknya pemetaan yang mungkin terjadi dari himpunan A ke himpunan B. Nah, di mana himpunan A-nya misalkan elemennya 4, himpunan B juga elemennya 4. Nah, maka kan kita pasti akan kerepotan membuat sepertinya, gitu ya. Maka sebenarnya kita bisa melihat polanya. Ketika A-nya isinya 2 dan B isinya 2, maka hasilnya jadi 4. Ketika yang soal nomor 2 ini isinya 3 dan ini isinya 2, ya. Dari 3 ke 2 jadi 8. Nah, maka sebenarnya dia punya pola 4 itu diperoleh dari mana? Dari 2 pangkat 2, ya. Ini 2, ini 2, jadinya 2 pangkat 2. Nah, 2 yang besar ini 2 yang mana? 2 yang kecilnya yang mana? Nah, kita lebih jelasnya nanti pakai yang 8 ya. Ada 3, ini ada 2. Nah, biar jadi 8 itu dari mana? Dari 2 pangkat 3 ya. Berarti yang ini dulu nih, yang B dulu dipangkatkan yang A. Banyaknya yang B dipangkatkan banyaknya yang A. Jadi apa? Secara umum saja seperti ini. Jika banyaknya elemen himpunan A adalah A kecil dan banyaknya elemen himpunan B adalah B kecil, maka banyaknya pemetaan yang mungkin dari A ke B, dari A ke B ya, itu ada sebanyak B pangkat A. Gitu ya. Jadi dari A ke B itu B pangkat A. Sehingga berbeda kalau dari B ke A. Dari B ke A berarti A pangkat B gitu ya. Oke, contoh gini ya. Misalkan ada himpunan P, ada himpunan Q. Himpunan P elemennya ada 4, himpunan Q elemennya ada 3. Kita disuruh nyari tentukan banyaknya pemetaan dari P ke Q dan dari Q ke P. Nah, kalau dari P ke Q berarti sesuai konsep ini rumusnya adalah Q dipangkatkan P. Ya, Q-nya ada 3, P-nya ada 4, berarti 3 pangkat 4, 81. Gitu ya. Kalau dari Q ke P, dari Q ke P berarti apa? Ya P pangkat Q. P-nya ada 4, Q-nya ada 3, berarti 4 pangkat 3 hasilnya 64 gitu ya. Nah, kalau kita buat gambarnya diagram panasnya satu persatu ada sebanyak 81 kan susah ya. Susah. Pasti nanti bingung ini yang belum yang mana, yang sudah yang mana gitu. Oke, jadi kita pakai rumus ini adalah memudahkan kita dalam menghitung. Baik, berikutnya, nah di fungsi nanti ada istilah domain, kodomain, dan range. Ya, domain, kodomain, dan range. Apa itu domain, kodomain, dan range? Kita perhatikan ilustrasinya ini. Ketika kita punya fungsi, fungsi seperti ini, dan kita disuruh menentukan mana domainnya, mana range-nya, mana kodomainnya. Domain itu daerah asal, ya daerah asal. Kalau fungsinya memetakan dari himpunan A ke himpunan B, dari himpunan A ke himpunan B, maka daerah asalnya adalah himpunan A-nya. Ya, himpunan asalnya dari mananya gitu ya. Nah, berarti domainnya adalah ya himpunan A itu. Domainnya adalah himpunan A itu. Ya elemennya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Itulah domainnya. D itu domain ya. Nah, kodomain itu daerah lawan atau daerah kawan ya. Apa itu kodomain? Ya himpunan B ini. Himpunan B ini adalah kodomainnya. Ya, jadi ya, isinya apa saja di himpunan B ya itulah kodomainnya. Ada A, B, C, D, E. Adapun yang dimaksud dengan range atau daerah hasil adalah himpunan bagian dari kodomain yang punya pasangan di domainnya. Nah, ya. Jadi yang dimaksud range adalah himpunan bagian dari kodomain yang punya pasangan dengan domainnya. Nah,
Artinya yang tidak punya pasangan berarti bukan range, gitu ya. Ini kan A kan dia nggak punya pasangan ya. A nggak punya pasangan di sini, berarti dia tidak termasuk dalam range. Yang termasuk dalam range yang punya pasangan saja yaitu B, C, D, dan E, gitu ya. Itu istilah domain, kodomain, range. Nah, harap dipahami. Sehingga nanti seterusnya ketika saya mengatakan domainnya ini, kodomainnya, range-nya, kalian sudah paham ya. Baik. Berikutnya apa? Sifat-sifat fungsi. Ada 3. Ada fungsi surjektif, ada fungsi injektif, ada fungsi bijektif. Ya, surjektif, injektif, bijektif. Nah, nanti ini kalau kalau kalian lihat buku ya, buku cetak atau apalah searching di internet atau apa, itu definisinya mungkin agak panjang. Ya, surjektif adalah bla 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 bla, kadang pakai notasi juga yang mungkin kalian juga nggak ngerti gitu ya. Nah, maka untuk lebih menyederhanakannya, kita buat ilustrasinya gini ya. Surjektif nanti gambarnya seperti ini. Ya, surjektif, ini injektif, ini bijektif. Kurang lebih gambarnya seperti itu. Surjektif itu apa? Pertama dia harus fungsi dulu ya. Dia harus memenuhi fungsi dulu. Nah, tapi fungsi itu nanti ada beberapa sifat. Ada 3 sifatnya. Ada fungsi yang sifatnya surjektif. Ada fungsi yang sifatnya injektif. Ada fungsi yang sifatnya bijektif. Nah, eh, surjektif, injektif, dan bijektif itu nanti dilihat dari kodomennya, ya. Perhatikan, dilihat dari kodomennya. Sebelumnya ketika kita bahas apa definisi fungsi, mana yang fungsi, mana yang bukan, kan kita ngelihatnya apa? Domainnya kan. Kalau kita tadi di soal-soal pertama ya, soal-soal awal tadi, mana yang termasuk fungsi. Nah, maka kita analisanya kan cukup melihat domainnya saja. Kalau domainnya semuanya punya pasangan dan pasangannya cuma satu, berarti fungsi. Ya, berarti itu fungsi. Nah, setelah kita tahu itu fungsi, maka kita kalau mau analisa lebih dalam, maka kita analisa lagi. Ini fungsinya fungsi apa? Fungsi surjektif, injektif, atau bijektif. Nah, membedakannya adalah dengan melihat kodomennya, ya, kodomennya, daerah lawannya. Nah, apa yang dimaksud dengan surjektif? Gambarnya seperti ini ya. Jadi surjektif itu adalah ketika fungsinya atau kodomen fungsinya itu semuanya punya pasangan ke sana. Semuanya punya pasangan. Ya. Jadi kalau kodomennya isinya ada 3, maka tiga-tiganya harus punya pasangan. Itu namanya surjektif. Ya. Jadi kalau dalam bahasa yang sederhana biar mudah diingat, kodomennya tidak ada yang jomblo. Ya, gitu ya. Kasihan lah ya. Kodomennya tidak ada yang jomblo. Artinya semuanya punya pasangan. Pasangannya berapa, mau 1 mau 2 terserah, yang penting dia punya pasangan gitu loh ya. Tidak ada yang sendirian lah, kasihan gitu. Kemudian ini injektif apa? Nah, bedanya dengan injektif, kalau injektif itu, nah kira-kira apa nih definisinya kalau ngelihat gambar ini? Nah, injektif itu berarti apa? Syaratnya apa? Atau ciri-ciri fungsi injektif? Iya, fungsi injektif itu kodomainnya ya, kodomainnya itu tidak ada yang punya pasangan lebih dari satu, ya. Tidak ada yang mempunyai pasangan lebih dari satu. Nah, kalau kurang dari satu ya boleh saja gitu ya. Kurang dari satu berarti apa? Ya nggak punya pasangan, ini yang D ini kan. Kalau cuma satu ya boleh saja. Yang penting tidak boleh lebih dari satu. Artinya apa? Tidak boleh selingkuh. Nah, gitu ya. Jadi kodomennya nggak ada yang selingkuh. Kalau ada yang jomblo gimana? Ya nggak apa-apa, gitu ya. Injektif ini ya, injektif ya. Yang penting tidak ada yang mendua gitu lah ya. Nah, gitu ya, bisa dipahami ya. Kodomennya bukan domainnya. Kalau domainnya kan tadi untuk menyatakan ini fungsi atau bukan fungsi gitu ya. Kemudian yang ketiga bijektif. Nah, bijektif ini adalah gabungan antara surjektif dan injektif. Ya, oh ya, surjektif itu nama lainnya onto ya. Injektif itu satu-satu. Adapun bijektif itu nama lainnya atau istilahnya adalah korespondensi satu-satu. Ya. Nah, jadi kodomennya di fungsi bijektif, kodomennya tidak ada yang jomblo dan tidak ada yang selingkuh. Nah, gitu ya. Makanya dinamakan korespondensi satu-satu. Nah, sehingga
fungsi yang bijektif itu pasti banyaknya elemen di domain itu harus sama dengan banyaknya elemen di kodomain. Ya nggak? Pasti sama. Kalau ini tiga ya ini harus tiga juga, ya. Karena syaratnya kalau syarat domainnya semuanya harus punya pasangan dan pasangannya satu, ini adalah syarat fungsi. Kalau syarat bijektif, kodomainnya yang tidak boleh jomblo, tidak boleh selingkuh, sehingga harus sama elemennya. Gitu ya. Kalau surjektif, injektif ini tidak harus sama. Ini kan yang ini 4, ini 3 boleh saja. Yang ini 3, ini 4 boleh saja gitu ya. Nah, yang penting kurang lebih ilustrasinya gitu ya. Mudah. Ini biar mudah mengingat saja. Ya, kalau definisi resminya ya kalian buka saja di bukunya kalau ada ya. Kalau ini searching di internet. Oke, udah ya. Apalagi. Nah, tadi kan ada istilah korespondensi satu-satu ya, ini ya. Ini fungsi bijektif atau fungsi yang korespondensi satu-satu. Nah, maka kita punya pola juga untuk menentukan banyaknya korespondensi satu-satu dari suatu fungsi yang elemen di domain dan kodomainnya sama. Misalkan gini. Ketika kita punya himpunan A yang elemennya ada 3, 1, 2, 3, dan ada himpunan B yang elemennya juga ada 3, 1, 2, 3. Nah, maka kedua himpunan ini, himpunan A dan himpunan B, kita bisa buat fungsi bijektif. Ya nggak? Kita bisa buat fungsi bijektif. Ya, karena kedua elemennya sama. Nah, maka ada berapa banyak fungsi bijektif yang bisa kita buat ketika A dan B sama-sama isinya ada 3. Nah, maka kalau kita uraikan, kita buat apa namanya diagram panahnya, maka kita bisa peroleh ada sebanyak 6. Nah, sebanyak 6. Nah, ini misalkan ini 1 2 3-nya, ini ABC-nya. Nah, maka bisa 1 ke A, 2 ke B, 3 ke C gitu ya. Nah, bisa ini ke sini, ini ke bawah gitu ya. Nah, jadi total bentuknya ada 6. Yang korespondensial suatu ya, yang korespondensial suatu atau yang bijektif. Nah, maka ini nanti sebenarnya ada polanya. Ketika misalkan himpunan A dan himpunan B-nya elemennya ada 4, nah, maka kita tidak perlu membuat eh, diagram panah seperti ini karena pasti akan lama ya dan akan banyak gitu ya. Kalau 5 gimana ya? Nanti kita juga bisa melihat pola. Kira-kira polanya apa? Ketika elemen dari himpunannya ada 3, ternyata diperoleh ada 6. Nah, apa hubungan 3 dengan 6? Gitu ya. Diapain kira-kira? 3 tambah 3 gitu? Nah, bukan. Jadi polanya adalah 3 faktorial. Ya. Faktorial sudah belajar atau belum nih? Ya, ini bacanya 3 faktorial, tanda seru ini ya. Ini bacanya faktorial. Apa itu 3 faktorial? 3 faktorial itu rumusnya 3 kali 2 kali 1. Nah, jadi dia dikalikan dengan bilangan sebelumnya sampai dengan 1. Nah, dikalikan ya. 3 kali 2 kali 1 kan 6. Nah, itu 6. Gitu ya. 3 faktorial. Nanti kalian belajar faktorial di peluang kalau salah ya. Baik, itu sehingga polanya apa? Ketika ada suatu himpunan yang elemennya ada sebanyak P misalkan ya. P di sini ya. P-nya bisa berapa misalnya? 1 2 3 4 5 gitu ya. Baik himpunan A dan himpunan B-nya sama-sama elemennya P. Isinya ada sebanyak P. Maka banyaknya korespondensi satu-satu atau banyaknya fungsi bijektif yang dapat dibuat dari A ke B ada sebanyak berapa? P faktorial. Gitu ya. Kalau 5 ya 5 faktorial. Nah, kalau elemennya masing-masing ini 5, ini 5, berarti banyaknya ada 5 faktorial. Berapa 5 faktorial? Berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya, 120. Itu materi hari ini ya. Kita sampai sini dulu dan dua pertemuan ini hari ini dan pekan yang kemarin ya, kita belum adakan Insya Allah di pertemuan depan kita akan adakan kuis untuk
kuis dari pertemuan pertama ya. Nah, jadi untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.